tribun penonton saat pertandingan Jerman versus Spanyol, para fans yang menggunakan pakaian gamis putih khas warga Qatar memegang poster Ozil. Beberapa orang juga terlihat memegangi poster tersebut sambil menutup mulut mereka. Ini jelas aksi balasan warga Qatar atas aksi tutup mulut yang dilakukan pemain Jerman di pertandingan melawan Jepang sebelumnya. Aksi itu seolah ingin mengingatkan Jerman bahwa mereka masih memiliki dosa mereka sendiri, yaitu memperlakukan Ozil dengan tidak adil, sehingga sang pemain memutuskan untuk pensiun dari tim nasional sejak tahun 2018. Ozil memang secara kontroversial memutuskan untuk gantung sepatu dari sepak bola internasional setelah menerima perlakuan rasis dari Federasi Sepak Bola Jerman. Ozil dijadikan kambing hitam atas kegagalan Jerman di Piala Dunia 2018. Saat itu Jerman tersingkir dari fase grup dan mengklaim bahwa dirinya merupakan bagian yang tidak diinginkan dari Panzer. Ozil juga mengaku ia menerima perilaku rasis dan tidak hormat saat itu. Semuanya berawal dari bulan Mei 2018. Saat itu, tepat sebelum Piala Dunia di Rusia dimulai, Ozil dikabarkan bertemu dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan Ozil dan Erdogan itu menyulut kemarahan warga Jerman, sebab Erdogan punya sejarah politik yang buruk dengan negara Jerman. Mereka menganggap bahwa pertemuan Ozil dengan Erdogan adalah suatu pengkhianatan. Padahal, Ozil memang punya darah keturunan Turki. Dengan kemarahan warga Jerman yang masih menyala, Ozil berangkat ke Rusia. Seperti yang kita tahu, Jerman tampil sangat buruk di Piala Dunia 2018 lalu. Mereka kalah dari Meksiko dan secara memalukan kalah dari Korea Selatan. Hasil itu membuat mereka tidak lolos fase grup, sekaligus menjadi penampilan terburuk mereka di Piala Dunia. Jerman yang masih menyimpan api kemarahan kepada Ozil menyalahkan gelandang itu atas performa buruk Jerman di Piala Dunia 2018. Ozil percaya bahwa kritikan itu bernada rasis sebab dirinya punya darah seorang imigran. Yang memperburuk situasi adalah Federasi Sepak Bola Jerman tidak membela Ozil sama sekali. Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB menganggap tidak ada perlakuan rasis terhadap Ozil. Mereka juga mengatakan bahwa pertemuan Ozil dengan Presiden Turki memang banyak menimbulkan pertanyaan. Sambil mereka juga memuji Ozil atas kontribusinya di Piala Dunia 2014. Kecewa dengan ketidakadilan yang didapatkannya itu dan perilaku rasis yang diterimanya itu, Ozil memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Jerman. Meskipun begitu, dari pernyataan Ozil saat pensiun mengatakan bahwa ia membuat keputusan ini dengan sangat berat hati. Dengan sangat berat hati dan banyak pertimbangan sebelumnya yang berdasar pada kejadian baru-baru ini, saya tidak akan bermain lagi dari timnas Jerman di saat saya masih punya perasaan rasisme. Dalam pernyataannya itu, Ozil juga menyerang Reinhard Grindel selaku Presiden DFB. Ia berkata bahwa Grindel telah berperilaku rasis dan diskriminatif terhadapnya. Karena Ozil punya darah keturunan imigran. Perilaku yang rasis dan diskriminatif itu tidak mencerminkan para pemain yang seharusnya mereka wakili. Bagi Grindel dan para pendukungnya, saya adalah seorang warga Jerman jika kami menang, tapi seorang imigran jika kami kalah. Dan sejak saat itu, Ozil tidak lagi berseragam Die Mannschaft. Ini yang jadi alasan kenapa beberapa fans di stadion mengangkat poster Ozil. Selain itu juga untuk membalas aksi tutup mulut Jerman pada pertandingan lawan Jepang di laga sebelumnya. DFB kemudian memberikan pernyataan terkait pose tutup mulut itu. Mereka berdalih bahwa ini bukanlah aksi politik melainkan aksi kemanusiaan. Juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia tidak bisa dinegosiasi dan pesan ini sangat penting bagi mereka. Ini bukan soal memberikan pernyataan politik, hak asasi manusia tidak bisa dinegosiasi. Itu harusnya bisa diterima, tapi malah tidak. Itulah kenapa pesan ini sangat penting bagi kita. Melarang kita menggunakan ban kapten itu sama dengan melarang kita untuk mengeluarkan suara. Perjalanan Die Mannschaft di Piala Dunia 2022 ini yang penuh dengan kampanye politik, mungkin jadi salah satu alasan mengapa mereka masih belum juga menang. Di pertandingan melawan Spanyol itu, anak asuh Hansi Flick hanya mampu bermain imbang 1-1. Gol pertama diciptakan oleh pemain pengganti Alvaro Morata di menit ke-62.
Jerman sudah bersiap-siap untuk angkat koper kalau saja bukan karena Niklas Füllkrug. Ia mencetak gol penyeimbang ketika pertandingan hanya tersisa 7 menit, atau tepatnya di menit ke-83. Meskipun begitu, hasil imbang ini belum memastikan nasib Jerman di Piala Dunia 2022. Anak asuh Hansi Flick masih bisa bernafas sampai dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup. Pertandingan Jerman selanjutnya adalah melawan Costa Rica yang di pertandingan lain secara mengejutkan bisa mengalahkan Jepang. Jika Jerman bisa mengalahkan Costa Rica dengan 2 gol atau lebih, mereka bisa dipastikan lolos ke fase gugur. Dengan catatan, Jepang bisa mengalahkan Spanyol. Akan sangat menarik dinantikan siapa yang akan melaju ke babak 16 besar.